Waalaikumsalam. Bisa dimulai. Ya, terima kasih Dr. Wahid. Ya. Hari ini ada berapa ya? Ada dua. Ada dua. Ada dua, Dok. Oh. Yang pertama Dr. Yusuf ya. Baik, Dokter. Yusuf dulu, ya. Silakan Dr. Yusuf membacakan review artikel Insulinoma from Diagnosis to Treatment, a review of the literature. Monggo Dr. Baik, Yusuf, Dokter, terima waktunya kasih. berapa ya? Waktunya biasanya berapa? Berapa lama? 15 menit. 15 menit, Dok. Monggo 15 menit untuk presentasi, mungkin 15 menit untuk diskusi ya. Terlama. Ya. Monggo silakan. Ya. Selamat pagi, Dr. Wahid, Dr. Agus Farmawi, rekan sejawat trainee dan residen. Pagi ini saya akan membacakan jurnal tentang insulinomas from diagnosis to treatment. Ini adalah sebuah review dari literatur. Ini adalah jurnalnya saya baca. Untuk pendahuluan, insulinoma adalah suatu pankreatik neuroendocrine tumor yang mana paling umum menjadi penyebab hipoglikemi yang disebabkan oleh endogenous hiperinsulinisme. Pada umumnya jinak yang ganas sekitar 5-10%. Biasanya insulinoma ini tergolong well differentiated neuroendocrine tumor. Pankreatik neuroendocrine tumor dibagi menjadi 3 kategori oleh WHO, yaitu well differentiated NET, kemudian ada poorly differentiated neuroendocrine carcinoma, dan mixed non-endocrine neuroendocrine neoplasma. Pilihan manajemen dengan konservatif treatment, kemudian dengan prosedur invasif non-operatif, dapat juga dilakukan reseksi tumor secara open maupun secara laparoskopik. Epidemiologi insulinoma terjadi pada 1-2% dari pankreatik tumor. Laporan dari Pan et al. Mengatakan bahwa pada umumnya fungsional neuroendocrine tumor merupakan insulinoma, diikuti dengan gastrinoma sekitar yaitu 55%, diikuti gastrinoma sekitar 36%. Insulinoma dapat terjadi pada setiap umur, terutama pada dekade kelima dan lebih banyak terjadi pada perempuan. Pada umumnya insulinoma ini merupakan single tumor, ukurannya kurang dari 2 cm, dapat terjadi pada seluruh bagian dari pankreas. Kira-kira 8% tumbuh sampai melebihi 5 cm dan menjadi potensial menjadi ganas. Patogenesis dan histopatologi dari insulinoma merupakan well differentiated dari intrapankreatic neuroendocrine tumor. Perbandingan pembeda antara yang jinak dan yang ganas, yang benign dan malignan itu didasarkan dari kombinasi temuan preoperatif dan intraoperatif, meliputi lokal invasi, adanya limfonodi, dan adanya liver metastasis. Histopatologic marker termasuk indeks proliferasi dari Ki67, besarnya tumor, invasi terhadap vaskuler, dan invasi organ sekitar. Analisa histopatologi menunjukkan adanya hilangnya dari lobulus pankreatik dan populasi dari small size yang identical cell yang
dengan hilangnya inti pleomorfis. Imunohistokimia positif pada kromogranin, sinaptosin, dan hilangnya ekspresi inti P57. Clinical presentation insulinoma ini ditandai dengan Whipple's triad atau triad of insulinoma. Ini dinyatakan oleh Alan Whipple dan Virginia Niland pada tahun 1930, berisi simptom dari hipoglikemi, rendahnya kadar gula darah plasma, dan gejala hipoglikemi ini membaik dengan pemberian glukosa. Simptom hipoglikemik dibagi menjadi dua kategori, yaitu adrenergic symptom dan neuroglycopenic symptom. Adrenergic symptom disebabkan oleh aktivasi dari sympathetic nervous system, ditandai dengan berkeringat yang berlebihan, adanya tremor, berdebar, cemas, lapar yang berlebihan, dan nervousness. Neuroglycopenic symptom ini disebabkan karena penurunan suplai glukosa pada central nervous system, ditandai dengan gangguan kognitif dan mental status, gangguan penglihatan, disorientasi, penurunan ingatan, dan pingsan, kejang, sampai dengan koma. Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan secara biokimia dan 72 jam puasa. Pemeriksaan biokimia ada 6 kriteria, yaitu glukosa darah kurang dari 40, kadar insulin lebih dari 36, kadar C-peptid lebih dari 200, kadar proinsulin lebih dari 5, kadar beta hidroksibutirat kurang dari 2,7, dan tidak adanya sulfonylurea metabolit pada plasma maupun urin. Tes puasa 72 jam merupakan gold standar untuk diagnosis insulinoma. Pada umumnya pasien, yaitu 80%, akan timbul gejala dalam mulai 24 jam. Dan kemudian dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan serial insulin, proinsulin, C-peptid, dan insulin glukos rasio setiap 4-6 jam. Diagnosis banding dari hipoglikemi oleh insulinoma antara lain adalah obat-obatan hipoglikemik oral, adanya kegagalan ginjal, kegagalan hati, sepsis, adanya non-pankreatic tumor, kemudian adrenal insufficiency, autoimmune disease, misalnya systemic lupus erythematosus atau multiple myeloma. Pada pasien yang menjalani gastric bypass, kemudian pasien pasca operasi bariatric surgery, dan kondisi hipoglikemia selain daripada insulin dari pankreas, atau non-insulinoma pankreatogenous hypoglycemia syndrome. Tumor localization, diagnostik imaging untuk menentukan tumor localization antara lain dengan ultrasound, kemudian dengan CT scan. CT scan ini sensitivitasnya 72%, ditandai dengan peningkatan vaskularasi pada lesi, adanya enhancement, kemudian bisa ditemukan adanya calcification. Bila ditemukan kalsifikasi ini, kemungkinan besar tumor tersebut adalah yang malignan. Kemudian bisa dilakukan dengan MRI, sensitivitasnya 75%. Endoscopic ultrasound juga
bisa dilakukan, sensitivitasnya sampai dengan 95%. Kombinasi EUS dan FNA itu sensitivitas maupun spesifitasnya mencapai 95%. Kemudian ada namanya saksi tes dan intraoperatif ultrasound. Ini adalah gambar hasil unsilonoma secara USG, yang ini secara CT scan dan secara MRI. Penentuan atau lokasi pasti dari tumor ini sangat penting untuk menentukan rencana pembedahan. Ini adalah algoritma dari diagnosis dan lokalisasi insulinoma dengan clinical lab dan diagnostik laborat, kemudian puasa 72 jam, dan eksklusi kondisi yang lain selain daripada insulinoma yang menyebabkan hipoglikemi, yaitu dengan ultrasound, CT scan, ataupun MRI. Bila tidak terdeteksi, dilakukan EUS atau saksi tes. Bila tidak terdeteksi juga, dilakukan operasi dengan interoperatif ultrasound dan palpasi. Tata laksana dapat secara non-operatif maupun operatif. Tata laksana utama dari insulinoma ini terutama adalah pembedahan. Tata laksana yang non-operatif bertujuan untuk mencegah timbulnya hipoglikemi berat dengan pemberian makanan secara sering dan pemberian obat. Obat yang diberikan antara lain adalah diazoxid, streptozotocin, verapamil, dan phenytoin, ada octreotide, everolimus, dan sutinib malat. Prosedur invasi non-operatif dapat dilakukan dengan radiofrekuensi ablation dengan guiding CT scan, ablation dengan etanol dengan guiding ultrasound, dapat pula dengan peptide reseptor radionukleoterapi. Kemudian dapat dilakukan dengan electroporation dengan robotic radiosurgery. Tata laksana pembedahan pada umumnya dilakukan dengan open surgery, yang dilakukan dapat dengan enukleasi. Enukleasi ini untuk tumor yang kecil kurang dari 2,5 cm, benign, unilokular, dan superficial. Biasanya jauh dari ductus pankreatikus utama dan pembuluh darah utama. Hemostasis yang baik dan keharusan untuk menghindari cedera dari ductus pankreatikus utama. Kemudian pankreatektomi dilakukan untuk tumor yang lebih besar dan kecurigaan ganas ataupun adanya metastasis. Dapat dilakukan distal pankreatektomi untuk tumor yang ada pada korpus maupun kauda. Dilakukan sentral pankreatektomi pada tumor dekat isthmus atau korpus untuk preservasi dari parenkim pankreas. Ada juga pembedahan secara Whipple prosedur. Gambar ini adalah hasil pembedahan secara enukleasi dengan operatif CT scan. Kemudian dilakukan operasi. Ini ada small gray red tumor, ukurannya kira-kira 2 cm. Pembedahan insulinoma juga dapat dilakukan dengan laparoscopic surgery.
pembedahan secara laparoskopik ini biasanya untuk operasi enukleasi ataupun pankreatektomi. Dilakukan dalam penelitian ini pada 5,5% kasus. Dengan laparoskopik surgery, komplikasi fistula pankreas lebih rendah daripada yang open. Kemudian masa rawat rata-rata dengan laparoskopik juga lebih rendah. Bukti-bukti terbaru menyatakan bahwa pembedahan secara laparoskopik bisa diterima terutama pada lesi yang di distal pankreas. Pada kasus yang kasus-kasus yang mungkin ringan dan dikerjakan oleh ahli bedah yang berpengalaman, laparoskopi akan memberikan masa pemulihan yang lebih cepat dan morbiditas yang rendah. Komplikasi penata laksanaan antara lain yang sering terjadi adalah pancreatic fistule. Ini dapat timbul pada baik open maupun pada laparoskopik. Pancreatic fistule ini dapat diterapi secara konservatif, biasanya sembuh dalam 6 minggu. Dapat pula dilakukan dengan drainase perkutan atau DRCP dengan sphincterotomy. Akan tetapi ada kalanya harus dilakukan reoperasi. Komplikasi yang lain yaitu abses, pseudokista pankreas, timbulnya diabetes mellitus, pankreatitis, dan pulmonary emboli. Diabetes mellitus, pankreatitis, dan pulmonary emboli ini menurut penelitian ini hanya terjadi pada tata laksana secara open. Survival, prognosis, dan follow up. Kira-kira 90-95% insuloma ini adalah jinak dengan angka 5-year survival rate itu 95-100% pada kasus yang dilakukan reseksi. Penentuan ini jinak ataupun ganas sulit untuk dilakukan pada pemeriksaan histopatologik. Seringkali penentuan insulinoma ini ganas itu ditentukan karena adanya metastasis. Pada pasien dengan metastasis ini, pada pasien dengan yang ganas didapatkan adanya limfonodi ataupun metastasis di hati, dapat juga di tulang maupun di jaringan yang lain, akan tetapi itu jarang. Insulinoma yang ganas prognosisnya buruk walaupun sudah dilakukan reseksi sampai dengan R0, rata-rata survivalnya itu sekitar 2 tahun. Untuk kasus insulinoma yang maligna dilakukan kemoterapi dengan kombinasi capecitabine dan temozolomid, tetapi kombinasi streptozotocin dan doxorubicin atau 5-FU masih digunakan. Pasien insulinoma yang telah dilakukan pembedahan dan kondisinya baik, dilakukan follow up pada 3, 6, dan 12 bulan ke-12. Kemudian secara interval dilakukan pemeriksaan atau follow up setiap tahun. Kesimpulannya, insulinoma ini merupakan tumor pankreas fungsional yang paling umum, mengenai terjadi pada dekade ke-5 dan kebanyakan mengenai perempuan, dan rata-rata
prognosisnya adalah baik. Penata laksanaan terutama adalah dengan pembedahan. Penentuan lokasi merupakan hal yang sangat penting dengan cara CT scan, MRI atau EUS supaya lokasi yang akan dituju itu jelas. Ada pilihan pembedahan termasuk open atau laparoskopik dengan tumor enukleasi ataupun dengan pankreatektomi. Komplikasi yang sering terjadi adalah pankreatik fistul dapat terjadi pada laparoskopik maupun pada yang open. Pada pasien dengan sifat jinak, prognosisnya sangat baik setelah reseksi tumor. Tapi pada pasien yang ganas, prognosisnya sangat buruk, rekurensnya tinggi, dan menurunkan survival. Demikian presentasi tentang insulinoma saya pagi ini. Terima kasih, mohon asupan dan saran. Suara kok nggak kedengar ya? Halo. Bentar, masih dibisukan ya. Terima kasih. Iya, Mas Wahid. Pagi, Mas Wahid. Pagi, Mas Yuda. Ya. Terima kasih pada Dr. Yusuf yang sudah mempresentasikan artikel insulinoma dari klinis, kemudian kriteria diagnostik, pemeriksaan fisik, tata laksana, dan outcome-nya. Moga silakan dari audiens, Dr. Yuda, Dr. Agus mungkin yang memberikan tanggapan. Moga silakan ada yang memberikan tanggapan. Dr. Ya, Agus. Itu kebetulan saya masih punya pasien di Bangsal yang kemarin saya operasi dengan diagnosis insulinoma dengan trias daripada trias apa itu tadi? Trias insulinoma. People. Jadi pasien itu sudah lama sering pingsan, sering nggak bisa bangun karena hipoglikemik. Terus kemudian kadang suaminya itu harus bisa memberikan minuman yang bergula. Namun kadang itu ya mungkin sangat mengkhawatirkan karena pagi-pagi dia sudah nggak bisa bangun, nggak sadar. Jadi pingsan terus pasien itu. Terus periksa ke dokter endokrin, didiagnosis sebagai insulinoma. Kemudian di CT scan didapatkan memang tumor pada korpus ya, dekat dengan kauda pankreas itu. Ukurannya 2,5 kira-kira kali 1 kali 1,5 di tepi bawah dari badan. Namun pemeriksaan yang lain itu saya tidak mengikuti yang dilakukan oleh dokter penyakit dalam endokrin tersebut. Hanya setahu saya dia itu menunda sampai berbulan-bulan itu loh. Dan pernah dilakukan konferensi di bedah waktu itu dengan radiologi bahwa itu memang suatu tumor pada pankreas yang kemungkinan insulinoma. Namun pasien itu mengikuti suaminya sejak April hingga November ini. April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi 7 bulan. 7 bulan dia pergi ke Batam. Dan sama dokter endokrinnya itu
Itu saya nggak mengikuti karena yang diobati itu dengan kortikosteroid. Pada waktu itu belum diberikan kortikosteroid ketika pertama kali dikonsulkan atau dikonferensikan itu. Singkat cerita, dia balik lagi November itu, tapi sudah moon face. Tidak hanya moon face saja, sudah besar sekali orang itu. Jadi gemuk sekali. Jadi pemberian obat yang tadi diungkapkan secara teori oleh Dr. Yusuf tadi, dengan everolimus atau tadi dengan apa tadi itu mungkin dengan sandostatin, itu kelihatannya nggak diberikan itu. Jadi pokoknya diberikan kortikosteroid itu aja. Tapi bisa menghalangi kemungkinan terjadinya suatu hipoglikemik itu. Karena sudah datang lagi dan saya sudah putuskan, ya sudah dioperasi aja kan gitu. Jadi walaupun diulang tetap aja tumor itu tidak bertambah besar. Kemudian saya operasi, tekniknya Isakuiki, ya. Teknik Jepang Yogyakarta itu. Karena hanya dienukleasi. Enukleasi itu tidak di digital, itu tidak digital enucleation, tidak, tetap saya klaim peripankreatiknya itu, terus kemudian saya jahit. Masalahnya ketika dilakukan enukleasi itu adalah bleeding. Jadi kenapa? Karena tidak ada guide USG intraoperatif. Kita nggak punya transducer yang kecil. Dulu Govtech transducer itu sudah saya minta dan sudah di ACC dan sudah diiyakan, tapi ternyata bohong dalam pemberian yang Govtech transducer itu. Saya juga nggak tahu karena yang menerima alatnya itu radiologi. Sehingga yang terjadi adalah ya diklaim gunting jahit, klaim gunting jahit, klaim gunting jahit. Lebih seremnya itu ternyata pada operasi pankreas itu, kan saya nggak tahu, hampir memang kalau secara logika kemarin itu kena ductus pankreatikus, main ductusnya itu harusnya kena, tapi itu nggak kena. Berarti main ductus itu agak ke atas. Itu. Yang agak merepotkan itu ternyata ketika melakukan suatu ikatan atau jahitan itu, kadang yang tertusuk itu vena. Begitu diikat tambah deres lah anunya itu, namanya bleeding itu. Jahit lagi sehingga berhenti. Itu saja. Nah, kemudian sampai saat ini itu baik. Kemudian Moon-Face syndrome-nya itu sudah berkurang. Terus kemudian pemeriksaan yang sangat penting, saya sudah memperkirakan akan terjadi suatu pankreatitis. Betul, jadi hari kedua saya periksa amilase lipase, ternyata meningkat menjadi sekitar 130 lebih lah. Kemudian saya berikan sandostatin secara 3 hari menjadi normal. Setelah itu pasien tidak bisa mobilisasi karena gendutnya itu masih cukup bermakna, namun drainnya itu banyak sedikitnya itu sangat menjadi relatif. Kadang tidak ada, kadang 100, kadang 125 cc. Terus nyerinya justru di sebelah kanan, terus saya suruh miring ke kiri. Ternyata kalau suruh miring ke kiri, drainnya itu menjadi produktif. Beberapa hari yang lalu itu 25. Hari kemarin itu 50 cc. Tapi saya tidak akan ngelepas drainnya itu. Secara fungsional endokrinnya itu bagus, tapi follow up yang seperti dikatakan Dr. Yusuf itu tidak dilakukan. Jadi mungkin nanti akan saya tanyakan apakah bisa dilakukan di Sarjito, pemeriksaan C-peptide dan seterusnya tadi itu mungkin perlu dievaluasi. Memang secara
teori itu mungkin ya, lebih bagus dengan laparoskopi kalau tumor yang kecil seperti itu dan memotongnya dengan stapler. Sehingga ductus pankreatiskus yang kecil-kecil itu bisa terikat dengan lebih bagus. Karena dengan secara open enukleasi tadi itu pemilihan benang saja saya itu menjadi agak ragu yang mana ini, yang kecil, yang besar, silak ataupun mungkin yang non traumatik. Namun ya alhamdulillah tidak kena main ductusnya dan ini masih dalam fase pemulihan. Sudah hari ke-13 Pak ya hari ini. Hari ke-13 sudah bisa duduk. Tapi yang masih gejala klinisnya itu adalah dia sangat banyak sekali urine outputnya sampai 3.000. Kemudian pasien itu juga mengalami sering berkeringat, dingin banyak ini. Jadi salah satunya adalah gejala yang seperti disebutkan. Padahal ini post op. Sebelumnya tidak ada gejala mengalami suatu keringat yang berlebih itu enggak ada. Kemudian dari kadar gula darahnya tanpa pemberian kortikosteroid itu 90 sampai 120. Berarti sudah normal. Tidak lagi pernah mengalami suatu hipoglikemik. Kemudian PA-nya neuroendocrine tumor. Itu pengalaman pasien saya yang mungkin bisa menjadikan masukan dan mungkin koreksi dari telah yang saya lakukan. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Agus sharing kasusnya. Sangat menarik sekali karena dengan kombinasi pasien yang lama mendapat steroid dengan komplikasinya, kemudian dilakukan operasi, sekarang ada beberapa problem. Saya kira mungkin nanti bisa dijadikan salah satu laporan untuk trainee atau residen, Dok. Untuk dimasukkan ke betul. nasional. Ini dibuat untuk laporan laporan kasus aja, nggak apa-apa. Ya, sangat menarik karena kasusnya juga mungkin jarang sekali. Monggo, masih ada lagi tanggapan? Kalau tidak ada, silakan yang presentasinya. Mungkin saya komen sedikit. Dr. Yuda. Ya. Monggo, Dr. Terima Yuda. kasih. Saya juga sedikit ada pengalaman ya untuk insulinoma ini. Memang kalau kita bisa enukleasi, terutama yang letaknya agak perifer, itu klinisnya cepat sekali berubah dari yang hipoglikemi dan tanda-tanda trias Whipple-nya itu cepat hilang, itu klinisnya ya. Preoperatif tadi udah disebutkan teman-teman ya. Tadi yang saya komen kalau laparoskopi resiko fistulasinya rendah karena biasanya pada laparoskopi ini dilakukan reseksi ya dengan stapler, dengan endo GI itu dilakukan distal pandekomi dan sebagainya ya. Jadi biasanya yang di daerah korpus ataupun di distal, sehingga resiko untuk fistulasinya setahu saya sangat sedikit. Tetapi harus diperhatikan kalau letaknya itu insulinomanya itu agak sentral, memang sulit ya. Tadi Dr. Agus sudah sampaikan kalau kita di sini tidak punya EOS, kadang-kadang itu menjadi penyulit. Jadi untuk laparoskopi tindakannya harus dipikirkan tuh yang letaknya di distal sehingga kita identifikasi di daerah korpus, tunnel of love mungkin bisa dipotong atau di korpusnya nggak apa-apa. Mungkin itu komen saya aja, dan lainnya sudah disampaikan tadi. Mestinya setelah operasi tadi yang gejala simptomnya baik yang adrenergic sama yang neurogeniknya semuanya mestinya hilang. Terima kasih Dr. Wahid. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yuda tanggapannya. Karena waktu, monggo silahkan kita lanjut ke presentasi yang kedua.